Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan guna memenuhi tugas mata kuliah Teknopreneur 1 dengan dosen pengampu Bapak Purwantoro SE MSI. Baiklah, perkenalkan, nama saya Arini Fitria dengan NIM 2325036, Prodi Manajemen kelas A1 semester 2. Nah teman-teman, langsung saja kita masuki soal yang pertama, di mana soalnya adalah jelaskan perbedaan antara berpikir kreatif dan berpikir inovatif. Nah teman-teman, jadi perbedaan antara berpikir kreatif dan berpikir inovatif dapat kita lihat bahwa berpikir kreatif itu kemampuan untuk melihat sesuatu dari perspektif baru dan menghasilkan ide-ide unik atau solusi yang berbeda dari yang sudah ada. Sementara berpikir inovatif itu kemampuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide kreatif menjadi produk, layanan, atau proses yang bermanfaat. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri berpikir kreatif. Nah, di sini terdapat 4 ciri-ciri berpikir kreatif. Yang pertama, kelancaran atau fluency. Yang kedua, kelenturan atau flexibility. Yang ketiga, keaslian atau originality. Yang keempat, elaborasi atau elaboration. Nah, kelancaran itu sendiri merupakan kemampuan untuk menghasilkan banyak ide dalam waktu yang relatif singkat. Individu ini dapat dengan mudah menghubungkan ide-ide yang berbeda dan mengembangkan konsep yang lebih luas. Nah, kalau kelenturan merupakan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan mengubah pendapat. Individu ini dapat dengan mudah mengubah arah berpikir mereka jika diperlukan dan dapat mengintegrasikan ide-ide yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga, keaslian. Nah, keaslian dalam berpikir kreatif berarti kemampuan untuk menghasilkan ide-ide yang baru dan tidak biasa. Individu ini dapat dengan mudah menghasilkan ide-ide yang tidak pernah ditemui sebelumnya dan dapat mengembangkan konsep yang lebih inovatif. Yang keempat, elaborasi. Elaborasi dalam berpikir kreatif berarti kemampuan untuk mengembangkan ide-ide yang telah dihasilkan. Individu ini dapat dengan mudah mengembangkan ide-ide yang telah dihasilkan dan dapat mengintegrasikan mereka dengan ide-ide lain. Oke, selanjutnya soal yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan proses divergen dan konvergen dalam berpikir kreatif dan inovatif? Nah teman-teman, divergen dan konvergen dalam berpikir kreatif dan inovatif. Berpikir kreatif melibatkan proses divergen, yaitu mencari banyak kemungkinan solusi dari suatu masalah. Sementara berpikir inovatif melibatkan proses konvergen, yaitu memilih dan mengembangkan solusi terbaik dari berbagai kemungkinan solusi. Nah teman-teman, selanjutnya soal yang keempat nih. Mengapa lingkungan yang mendukung sangat penting dalam mengembangkan berpikir kreatif dan inovatif? Nah, ternyata teman-teman, lingkungan yang mendukung itu sangat berpengaruh untuk kita dapat berpikir kreatif dan inovatif. Mengapa demikian? Karena lingkungan yang mendukung memberikan kesempatan untuk bereksperimen, berbagi ide, dan merasa aman untuk berpikir di luar kebiasaan. Ini menciptakan suasana di mana orang merasa didorong untuk mencoba hal-hal baru tanpa takut dihakimi atau gagal. Dalam suasana seperti itu, kreativitas dan inovasi bisa berkembang dengan bebas. Nah teman-teman, tidak terasa sekarang kita sudah sampai di soal yang terakhir, di mana soalnya adalah deskripsikan proses berpikir kreatif dan inovatif dalam menghadapi suatu masalah atau peluang baru. Nah teman-teman, di sini sudah tertera 7 proses berpikir kreatif dan inovatif dalam menghadapi suatu masalah atau peluang baru.
Nah, yang pertama, identifikasi masalah atau peluang. Proses berpikir kreatif dan inovatif dimulai dengan identifikasi masalah atau peluang yang dapat dipecahkan atau dikembangkan. Individu harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kesempatan yang belum ditemui dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan solusi yang lebih efektif. Yang kedua, analisis masalah atau peluang. Setelah masalah atau peluang diidentifikasi, individu harus melakukan analisis yang lebih dalam untuk memahami sifat dan kompleksitas masalah atau peluang. Mereka harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif. Nah, yang ketiga, berpikir luas atau broad thinking. Individu harus memiliki kemampuan untuk berpikir luas dan menghubungkan ide-ide yang berbeda. Mereka harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan konsep yang lebih luas dan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan ide-ide yang berbeda. Yang keempat, berpikir kreatif atau creative thinking. Individu harus memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan menghasilkan ide-ide yang baru dan tidak biasa. Mereka harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan solusi yang lebih inovatif dan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasikan kesempatan yang belum ditemui. Yang kelima, pengembangan ide atau ide generation. Individu harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide-ide yang telah dihasilkan. Mereka harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide-ide yang telah dihasilkan dan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan mereka dengan ide-ide lain. Nah, yang keenam teman-teman, pengembangan solusi atau solution development. Individu harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan solusi yang lebih efektif. Mereka harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan solusi yang lebih inovatif dan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasikan kesempatan yang belum ditemui. Nah, yang terakhir, pengujian dan evaluasi. Testing and evaluation. Individu harus memiliki kemampuan untuk menguji dan mengevaluasi solusi yang telah dihasilkan. Mereka harus memiliki kemampuan untuk menguji dan mengevaluasi solusi yang telah dihasilkan dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan solusi yang lebih efektif. Baik, itulah 5 jawaban dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya Arini Fitria, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.